Ya, kuncinya adalah paling gampang melihat dari sisi brokernya itu broker abal-abal atau tidak, brokernya regulasi atau tidak. Malam semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya coba membahas tentang penipuan terbesar dalam sejarah forex di Indonesia. Jadi kalau teman-teman melihat video saya di minggu lalu banyak membahas tentang pembodohan forex, penipuan forex. Kali ini saya coba mencontohkan ada 8 kasus terbesar di Indonesia yang menyangkut nilai jumlah uang korban sampai triliunan rupiah. Saya sudah menghimpun dalam tabel, jadi ada 8 yang saya singkat. Sebenarnya masih banyak, cuma saya ambil beberapa case. Yang pertama adalah case tersebut murni membawa nama forex. Kemudian yang kedua, case tersebut adalah membawa juga platform trading yang banyak dipakai oleh teman-teman pemakai forex, yaitu MetaTrader 4. Jadi MetaTrader 4 adalah salah satu platform yang paling banyak dipakai oleh retail trader. Kalau teman-teman terjun di forex, hampir 90% lebih itu memakai platform MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 sebagai platform yang buat transaksi trading untuk open posisi atau close. Dan ternyata kali ini platform tersebut dipakai untuk penipuan dalam trading, seolah-olah itu adalah real dan ternyata itu adalah money game berkedok robot trading atau trading forex. Oke, yang pertama adalah Auto Trade Gold. Jadi yang Auto Trade Gold ini merupakan yang terakhir masuk proses kepolisian dan korbannya adalah 9 triliun. Jumlah nominal adalah 9 triliun rupiah. Jumlah membernya adalah 25.000 dan beroperasi di tahun 2021, 2022, 2023. Dilansir dari okzone.com, korban robot trading ATG ada 25.000 orang, kerugian capai 9 triliun. Berita ini diterbitkan tahun lalu di tanggal 8 Maret 2023. Surabaya, Polres Malang menangkap Crazy Rich yang dia juga founder dari robot trading ATG atau Auto Trade Gold, Dinar Wahyu Septian Devrik alias Wahyu Kenzo. Diketahui sebelumnya pengelola PT PAN Saki Berdikari dilaporkan Mabes Polri. Wahyu Kenzo sudah berstatus tersangka dan korbannya banyak, dan korbannya 25.000 orang dan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Memang kasus ini sempat viral di tahun lalu karena dia kedoknya produk yang dijual berkedok robot trading, dan banyak para member atau para korban yang baru mengenal robot trading forex banyak yang tertipu di sini, dikiranya itu adalah robot trading real. Jadi di video-video kami juga sudah membahas bahwa ini adalah kemungkinan scam akan terjadi. Banyak review kita yang mereview bahwa akan terjadi kemungkinan scam. Kemudian yang kedua adalah Net89, kerugian 3 triliun, jumlah member sekitar 4.000, beroperasi di tahun 2020, 2021, 2023. 2023 sudah ditangkap. Kita lihat artikelnya dari CNBC Indonesia. Korban Net89 rugi 3 triliun, satu member bisa puluhan miliar. Kenapa total kerugian bisa banyak? Karena ada 1 atau 2 member atau beberapa member yang depositnya itu bukan nominal kecil ya, bukan 100 juta atau 200 juta, tapi sampai sudah deposit miliaran. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan jumlah total kerugian itu membengkak ya, besar ya. Berita ini diterbitkan di Oktober 2022. Robot trading Net89 yang dikelola PT Symbiotic Multitalenta Indonesia atau PT SMI merugikan 4.000 membernya senilai 3 triliun. Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat member Net89 Gempur Net89 pun telah melaporkan kasus tersebut kepada Barreskrim Polri. Jadi ini sebenarnya Net89 salah satu robot trading yang sudah berdiri sebelum robot trading yang lainnya. Jadi ini termasuk pionir dari robot trading yang setelahnya. Dan ketika sebelum terjadi scam,
Case-nya adalah karena dia bentuknya Ponzi, jadi Ponzi itu adalah membayar profit member lama dari uang para member baru. Jadi makin lama profit makin mengecil ya, makin akhir-akhir profit makin mengecil, yang biasanya awal-awal profitnya adalah sampai 10% per bulan, tapi akhir-akhir profit menjadi sekitar 2 atau 3% per bulan, makin mengecil. Jadi akhirnya viral sampai akhir-akhir WD susah, tidak bisa WD dan dilaporkan, dan ternyata memang ini Ponzi. Kemudian yang ketiga adalah robot trading Fahrenheit. Ini korbannya total kerugian member sampai 5 triliun, padahal jumlah membernya sedikit ya, sekitar 1000-an, tetapi karena mungkin depositnya besar, jadi akhirnya kerugian juga besar ya, sampai 5 triliun, dan ini beroperasi di tahun 2021-2022 ya. Dari cnbcindonesia.com, heboh penipuan robot trading Fahrenheit, member rugi 5 triliun. Maret 2022. Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan modus robot trading. Kami sudah amankan 3 pelaku berinisial D, IL, dan DB. Kemudian di bulan Mei 2022, gokil, korban robot trading Fahrenheit tembus 1.400 orang. Penyelidikan kasus robot trading Fahrenheit terus berlanjut. Berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Dari hasil penyelidikan, korban yang mengalami kerugian 1.419 orang. Nilai kerugian tak kalah fantastis, mencapai 550 miliar lebih. Jadi mungkin yang 5 triliun tadi adalah jumlah nominal yang tertera di MetaTrader 4, tetapi ini dari berkas yang melaporkan nilainya adalah 550 miliar ya, dalam berkas dokumen. Kemudian selanjutnya adalah Viral Blast Global, perkiraan total kerugian member 1,8 triliun. Terus ada 12.000 member dan beroperasi di tahun 2020 sampai 2022 ya. Disador dari bisnis.com di 27 Januari 2024, polisi tahan buron robot trading Viral Blast Global kerugian 1,8 triliun. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menahan Putra Wibowo, tersangka kasus investasi bodong robot trading Viral Blast Global yang sebelumnya buron sejak 2022. Putra merupakan pendiri platform Viral Blast Global yang berdiri di bawah PT Trust Global Karya sejak tahun 2020. Kasus ini sudah ditangani oleh DTP Dexus dengan kerugian kurang lebih 1,8 triliun terhadap 11.930 korban. Dan kerugian membernya banyak, kerugian juga banyak sampai 1,8 triliun. Terus kemudian yang kelima ada GCG Asia. Untuk GCG Asia ini case-nya terjadi sebelum kasus-kasus yang lain ya. Jadi ini bukan dari Indonesia, kayaknya ini dari luar negeri ya, kalau nggak salah dari Kamboja atau dari Malaysia yang masuk ke Indonesia, dan ini masuknya sebelum Net 89 atau kejadiannya sekitar tahun 2019. Perkiraan kerugian adalah 1,8 triliun dan jumlah membernya adalah sekitar 34.000. Oke, mari kita lihat artikelnya. Uang 1,8 triliun milik 34.000 orang diduga digelapkan piala GCG Asia. Surabayapagi.com, Jakarta kini muncul lagi kasus dugaan penipuan investasi bodong. Investasi bodong berkedok trading forex, kali ini melibatkan pialang ilegal yaitu Guardian Capital Group atau GCG Asia. Korbannya telah melaporkan ke pihak berwajib. Sebuah sumber Surabaya Pagi ini mengatakan total jumlah korban adalah 34.000 dengan total kerugian 1,8 triliun. Jadi ini agak susah karena pendirinya atau pemiliknya bukan dari Indonesia atau dari negara lain. Jadi yang dilaporkan akhirnya itu kayak petinggi MLM-nya atau orang yang mengajak atau kaki tangannya yang ada di Indonesia. Jadi karena ini MLM pasti ada upline ya, upline, dan yang ditangkap adalah yang termasuk upline yang ada di Indonesia yang tertinggi juga. Jadi tidak seperti robot-robot trading, tidak seperti penipuan forex yang lain yang
pemiliknya atau pembuatnya adalah orang Indonesia yang akhirnya ditangkap dan dipenjara karena ini pembuatnya dari luar negeri. Jadi rata-rata kasusnya lebih ke gantung ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada DNA Pro. Perkiraan total kerugian adalah 551 miliar. Jumlah member 3.621. Tahun kejadian 2021 sampai 2022. Disatut dari tempo.go, diterbitkan di 27 Mei 2022. Korban DNA Pro bertambah hingga 3.621 orang, total kerugian 551 miliar. Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan korban robot trading DNA Pro saat ini mencapai 3.621 dan kerugian tercatat 551 miliar. Ramandan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh para member atau korban adalah manipulatif, walaupun saat melakukan trading ada grafik yang ditampilkan kepada para member. Skema Ponzi yang ditawarkan DNA Pro Academy merupakan hal ilegal. Jadi ini juga memakai platform MetaTrader 4, jadi memang kelihatan ada candlestick, ada saldo, kemudian ada open posisi. Tetapi karena memang itu cuma manipulatif, akhirnya banyak yang ketipu, ikut join, dan akhirnya uangnya hilang, tidak bisa di-WD. Jadi broker yang dipakai rata-rata ya broker bodong ya. Kemudian selanjutnya ada Sunton. Perkiraan total kerugian member 200 miliar. Jumlah member puluhan ribu, beroperasi di tahun 2021. Jadi untuk Sunton ini agak unik ya. Uniknya ini sebenarnya beda sama robot trading yang lain karena transaksinya bisa jadi manual, tetapi di jam yang sudah ditentukan. Dan di case Sunton ini tidak ada yang tertangkap ya, karena memang pemiliknya tidak ketahuan posisinya ada di mana atau tidak terlacak. Jadi dia beroperasi memakai sistem referral dan menggunakan skema bagi hasil yang tinggi ya, atau keuntungan yang tinggi. Ini salah satunya. Ada artikel yang diterbitkan di tahun 2021, kacau Sunton Capital diduga tipu nasabah kondol miliaran. Jadi karena memang pembelinya tidak terlacak dan dia kategorinya bukan MLM, jadi tidak ada upline ya, tidak ada upline yang membawahi. Orang buka agen karena melihat profit yang tinggi dan awal-awal WD bisa ditarik. Teman-teman bisa lihat, baca artikelnya ini. Turut prihatin untuk para korban, next time harus tahu bedanya money game, investment bodong, sama survei atau robot beneran. Kalau beneran itu profitnya gak segede-gede gitu dan gak selalu untung. Tweet Ananda. Makanya udah deh jangan invest di money game apa Ponzi gini, akhirnya semua duit jadi nol. Cari cuan malah nangis. Dia mengisahkan 14 Oktober 2021 pukul 21.27 saat terjadi trading, Sunton Efek melakukan margin call di mana grafik dimanipulatif total. Margin call adalah sistem peringatan yang menunjukkan bahwa dana akun trading sudah tidak mencukupi untuk membuka posisi trading. Nah, ketika itu terjadi, biasanya tahap selanjutnya broker kabur dan layanan tidak bisa diakses. Terus Instagramnya juga hilang, website suntonfx.id langsung digembok. Dulu janjinya profit 5-20% sehari. Teman-teman bisa membaca artikelnya di sini tentang kejadian Sunton yang lebih detail, karena ini kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 2021 dan sekarang 2024. Cuma ini buat pelajaran buat teman-teman bahwa broker bisa semena-mena dan bisa bawa kabur duit teman-teman. Terus yang terakhir ada Mia Fintech. Mia Fintech ini perkiraan total kerugian adalah 150 miliar. Jumlah member puluhan ribu. Kejadian tahun 2017 sampai 2019. Mia Fintech ini salah satu dari yang pertama dari semua penipuan berkedok forex dengan platform MetaTrader 4. Jadi ini termasuk pionir dari platform-platform atau metode yang lain. Dan Mia Fintech ini pemiliknya juga tidak di Indonesia, kemungkinan pemiliknya ada di Malaysia. Dan banyak orang Indonesia yang jadi member karena waktu itu banyak bergerilya untuk mengadakan seminar di hotel atau seminar di hall
mengundang banyak orang dan menunjukkan profitnya, akhirnya banyak yang ikut untuk deposit. Dan sampai saat ini juga belum jelas ya, belum ada berita siapa yang ditahan karena memang pemiliknya bukan dari Indonesia. Biasanya yang dilaporkan di sini adalah lebih ke upline ya, karena bentuknya adalah MLM. Dan kejadian scamnya ini kira-kira terjadi di tanggal 4 Juni 2019. Mia Fintech terbukti scam betulan sekarang. Diterbitkan oleh brokerefek.com. Sekarang per tanggal 4 Juni 2019, semua dana di dalam Mia Fintech ini telah menjadi nol. Dan para militan Mia ataupun pemain money game yang masih bersikukuh di Mia sekarang mungkin jari semua. Dan ini ditunjukkan akun MetaTrader 4 bagaimana itu terjadi MC atau saldo menjadi nol karena ada transaksi yang overload. Dan alasan dari Mia Fintech ini bahwa mereka terkena hack ya servernya ya. Tetapi ini sebenarnya menurut saya juga lebih ke dalih untuk men-scamkan akun para membernya ya. Jadi sebenarnya dibuat loss tetapi dengan dalih kena hack. Kalau yang sudah memahami forex dan tahu cara forex bekerja, mungkin paham bahwa ini sebenarnya adalah akal-akalan, maka di website brokerforex.com sebelumnya sudah memberitahu bahwa ini kemungkinan akan terjadi hal buruk. Mia tumbang setelah 2 tahun beroperasi di Indonesia. Dari awal kami sudah mencurigai bahwa pasti Mia ini tidak beres dan umurnya tidak akan lama lagi, dan memang sekarang terbukti benar Mia tumbang setelah 2 tahun beroperasi di Indonesia. Sebab dari analisa kami, Jensen Chong si bos Mia yang namanya berubah-ubah, kemudian trade yang tidak transparan, dan hasil trade yang diedit supaya terlihat profitable, serta menggunakan perusahaan broker fintech yang notabene adalah broker forex abal-abal. Tetapi masih ada banyak saja orang-orang garis keras yang malah menghujat kami memberikan review dan akhirnya seperti ini. Jadi memang dia sudah memberikan informasi bahwa itu akan terjadi ya. Jadi intinya kalau teman-teman tidak berhati-hati, teman-teman juga akan bisa kena tipu ya. Kuncinya adalah paling gampang melihat dari sisi brokernya itu broker abal-abal atau tidak, brokernya regulasi atau tidak. Itu yang bisa membedakan mana itu yang forex benar atau memang sengaja menipu dengan dalih membawa nama forex. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sekian, terima kasih, salam profit.